dilihat situasinya, dia mengasumsikan 4 hal. Yang pertama, otonomi moral. Jadi kalau kemarin kan di sistem etika sebelumnya, baik buruk itu sistemik, dilihat dari budayanya, dilihat dari tradisinya. Kalau agama coba dicek kitab sucinya, ajaran nabinya dan macam-macam. Tapi kalau di etika situasi, hakikatnya perbuatan moral itu pilihan individu. Boleh kamu lihat Quran, boleh kamu lihat budayamu, boleh kamu lihat aturan, boleh kamu lihat undang-undang, tapi keputusan moral itu sebenarnya otonomi individu. Semua sistem, semua aturan, semua undang-undang itu sebenarnya cuma pertimbangan aja. Kamu mau hadir ngaji ini apa enggak ya? Itu kan banyak undang-undangnya. Mungkin kamu lihat Quran ini majelis taklim pahalanya besar. Ada undang-undang misalnya ini pendidikan macam-macam banyak. Tapi yang memutuskan yang akhirnya cuma kamu. Kamu mau ngaji apa enggak? Dari semua konsiderasi, dari semua pertimbangan yang kami ketahui, mana baik, mana buruk, mana pas, mana enggak pas, enaknya gimana, enggak enaknya gimana, terus kamu pilih saya harus hadir ngaji malam ini. Itu kan otonominya. Kamu diceramai tiap hari tentang moral, ceramah tinggal ceramah, apakah itu kamu jalankan atau enggak kan tergantung kamu. Maka katanya Fletcher, pertama-tama ingatlah bahwa moral itu otonom. Orang bisa nasihati kamu, tapi tidak ada orang yang bisa nyetir keputusanmu. Jadi pilihanmu, pilihan itu otonomi moral. Kamu sendiri yang harus memutuskan secara bebas. Yang kedua, asumsi. Jadi yang pertama itu moral itu otonom. Yang kedua, tidak ada perbuatan yang baik atau buruk dalam dirinya sendiri. Semuanya tergantung situasi. Seperti yang tak jelaskan tadi. Jadi setiap situasi itu unik dan individual. Yang kedua, hukum moral itu harus dilihat konkretnya, kontekstualitasnya. Idealnya bagus, tapi situasinya nggak mendukung juga nggak pas. Tadi saya berangkat ke sini ada orang yang naik motor, ada lampu merah nggak peduli, rodo, sedikit dibablas, itu kamu mesti uang itu kurang aja. Harusnya nggak boleh. Secara aturan dia keliru. Tapi kalau kamu paham situasinya, mungkin kamu bisa maklum. Misalnya kalau dia bilang, sebenarnya nggak mau mas ngerokok, cuma ini loh, di rumah ini, ibuku sakit misalnya harus segera dibawa ke UGD misalnya, kamu, oh gitu tau, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi maunya marah, tapi kan nggak jadi, karena situasinya. Orang sering marah, sering ngeritik, sering mencaci maki karena mungkin dia nggak paham situasinya. Kamu melakukan sesuatu mungkin punya pertimbangan sendiri, punya logika sendiri, yang itu orang nggak dibaca. Orang cuma lihat, yo, lahirnya kayak gimana. Nah itu asumsi kedua. Jadi tidak ada perbuatan yang baik atau jahat dalam dirinya sendiri. Jadi melihat apapun, coba dilihat dulu situasinya seperti apa. Polisi kok membunuhin orang seenaknya, misalnya waktu kasus kemarin Gropiok teroris itu kan, harusnya kan jangan dibunuh, ditangkap. Kamu kan sudah komentar gitu. Tapi nanti kalau polisi sudah menjelaskan situasinya, mungkin kamu nggak jadi marah sama polisinya. Lu mau tak tangkap gimana? Saya baru datang ke situ, baru tak suruh nyerah, terus tiba-tiba aku ditembak, ya aku dibomi, aku ya tak tembak. Oh gitu toh, ya nggak apa-apa kalau gitu. Tak pikir datang terus langsung ditembak. Kan kenapa? Kamu ngerti situasinya. Gitu. Kayak kamu harusnya dosennya sudah marah-marah, harusnya terlambat 10 menit nggak boleh masuk dan kamu maksa masuk dosennya. Kamu kan sudah ngerti, kita sudah sepakat 10 menit ya. Saya sudah mau 10 menit Pak. Tapi waktu saya berangkat, ada orang sebelahku kesenggol mobil jatuh, masa nggak tak tolong Pak? Kan harus tak tolong dulu, gimana dia sampai ke bawah ke rumah sakit, terus baru saya masuk kelas ini ya. Dosennya nggak jadi marah kan, kenapa? Ngerti situasi.
Meskipun jangan dimanfaatkan mesti gitu kan. Bisnya Pak, mogok Pak. Bisnya macet Pak. Saya lagi enaknya ban itu bocor Pak. Saya sering kayak gitu. Jadi alasan paling populer mahasiswa telat mesti itu. Kalau nggak bannya bocor, naik bis terus bis lambat, ngetem terus nggak jalan-jalan, atau kemudian yang kadang-kadang muncul alasan ketiduran kalau masuknya pagi, ada lagi. Itu sering. Itu kan sebenarnya kamu sudah paham bahwa yang kamu lakukan salah. Cuma kalau mungkin dosennya ngerti situasinya, semoga dia bisa maklum. Kan gitu sebenarnya tujuannya. Itu namanya etika situasi. Jadi lihat situasinya dulu. Oke. Nah, meskipun setiap orang itu otonom dalam segi moral dan setiap situasi itu unik, apa terus kita nggak melihat norma moral umum? Apa terus kita nggak lihat tradisi, nggak lihat budaya, nggak lihat agama, nggak lihat undang-undang? Kalau dasar, ya tidak apa-apa, itu diakui. Memang kita hidup di tengah masyarakat yang punya aturan. Tapi agama, budaya, tradisi itu hanya pertimbangan. Kalau dalam bahasanya Fletcher di bukunya, dia hanya penasehat yang tidak memiliki hak veto. Agama menyuruh kamu jujur, tapi kamu kan bisa untuk tidak jujur. Agama cuma nasihatin kamu kok. Undang-undang juga menganjurkan kamu kok. Undang-undang nyuruh kamu harus berhenti pada waktu lampu merah, tapi kan kamu bisa untuk tidak berhenti. Wong itu pilihan kok. Keputusannya ada di kamu. Aturan, undang-undang, agama, budaya itu kan penasehat. Dia tidak bisa maksa. Keputusannya ada di kamu. Maka kalau di etika situasi bukan kok terus anti agama, anti norma nilai budaya, anti cara berpikir komunal, anti konvensi, enggak, anti undang-undang, enggak. Semuanya iya, cuma itu kan penasehat, ngasih pertimbangan aja. Keputusannya ada di kita. Dan penanggung jawabnya juga kita yang ambil keputusan. Itu asumsi ketiga. Asumsi keempatnya, etika situasi. Etika itu antara legalisme dan antinomisme. Jadi etika yang ideal itu anti legalisme. Legalisme itu letter luck. Kalau aturannya A ya A, kalau aturannya B ya B. Tidak lihat situasi, tidak lihat kondisi yang berubah. Itu legalisme. Dan kebalikannya antinomisme. Antinomisme itu anarkisme total. Gak peduli sak karepe dhewe bahasa Jawa ini. Sak karepe dhewe itu nek bahasa Indonesianya suka-suka lah, suka-suka gue. Itu belum Indonesia ya. Suka-suka aku. Tak senengku lah, tak senengku. Itu antinomisme. Tak karepe dhewe. Nggak peduli sama sekali aturan. Nah, etika yang ideal, moralitas yang ideal itu di antara legalisme kaku dan antinomisme yang anarkis. Tak karepe dhewe. Jadi orang nggak boleh meskipun otonom, tapi jangan tak karepe dhewe. Meskipun jangan tak karepe dhewe, tapi jangan juga legalis, jangan juga formalis. Jadi lihat situasi lah, bahwa ada aturan, jangan ngasih orang minta-minta. Ya jangan legalis, jangan formalis. Ya kadang-kadang ada orang minta, dia memang butuh beneran, ya dikasih. Tapi juga jangan antinomisme. Tak karep pulang ada aturan kayak gitu, enggak tak pikir belas ngapain. Nah itu antinomi namanya. Jadi yang wise lah bijaksana. Makanya etika situasi itu berawal dari realitas, dilakukan secara bijaksana pada waktu yang pas. Prinsipnya 3 itu. Bijaksana tapi nggak pas juga nggak bagus. Waktunya pas tapi nggak bijaksana juga nggak bagus. Nggak sesuai bijaksana tapi nggak sesuai situasi juga nggak bagus. Jadi lihat-lihat. Aturannya adalah dilarang merokok, misalnya tulisannya besar dilarang merokok. Legalnya gitu.
Tapi ya mungkin dalam kondisi tertentu merokok aja di situ nggak apa-apa. Ini ruangan ini kawasan tanpa rokok. Yang tanpa rokok itu sebelah mananya kan, kayak temanku itu ada tulisan besar yang tembok yang pom bensin itu, karena di toiletnya rame, aduh dilarang kencing di sini, terus ada panahnya ke bawah itu. Begitu ada panahnya, jadi kencingnya agak ke sana dikit. Kencingnya di situ itu nggak boleh kencing itu, jadi nggak boleh kan itu ada panahnya, nggak di situ nggak boleh, kalau di situ nggak apa-apa. Itu namanya legalisme. Ya mikirnya nggak segitunya lah. Jadi, tapi jangan juga antinomisme. Mungkin kalau bukan orang besar, anak kecil mungkin nggak apa-apa lah. Kasihan dia, anak kecil nggak bisa nantikan, ya mungkin itu agak kesana-sana sedikit. Tapi kalau orang besar ya jangan. Nah, itu legalisme dan antinomisme. Oke. Terus latar belakangnya. Kenapa sih kok Fletcher mengeluarkan etika situasi? Ada dua filsafat yang jadi bekalnya Fletcher. Yang pertama eksistensialisme, yang kedua personalisme. Nanti waktu tematik pasti ada sesi eksistensialisme. Tapi yang jelas eksistensialisme itu melihat manusia tidak terlalu jelimet, misalnya esensinya apa, hakikatnya apa, tapi yang jelas dilihat wujud eksistennya. Jadi sejauh mana dia menampilkan diri, sejauh mana dia menunjukkan dirinya sesuai apa yang diinginkan, sesuai apa yang dia pikirkan, sesuai apa yang ingin dia lakukan. Itu namanya eksistensialisme. Jadi melihat manusia di level eksistennya, tidak di level hakikat, esensi. Hakikat, esensi itu belakangan. Bagi orang eksistensialisme, eksistensi lebih penting daripada esensi. Misalnya, contohnya gini loh. Misalnya ada mahasiswa, sebenarnya saya itu rajin, Mbak. Cuma karena semester ini banyak halangan, jadi saya sering bolos. Nah, sebenarnya ini kan kamu mau bilang bahwa hakikatku, esensiku itu rajin. Cuma karena banyak halangan sekarang nggak bisa rajin. Nah, kalau orang esensialis itu diterima hakikat ini. Jadi, tapi kalau eksistensialis enggak. Peduli amat kamu sebenarnya rajin atau sebenarnya nggak rajin. Yang penting kalau kamu sering bolos berarti kamu nggak rajin. Jadi yang dilihat ya tampilannya, performanya setiap hari. Itu namanya eksistensialisme. Kalau kamu tiap hari bohong, berarti kamu pembohong. Bahwa sebenarnya saya itu jujur loh Pak, tapi sering terpaksa harus peduli amat. Pokoknya begitu kamu tiap hari bohong, berarti kamu pembohong. Oke, itu eksistensialisme. Banyak tokohnya, mulai Sartre sampai Nietzsche, sampai ke belakang, sampai postmodern, banyak juga tokoh-tokoh eksistensialis. Yang kedua personalisme. Sebenarnya mirip kayak eksistensialisme, tapi di personalisme manusia dilihat sebagai person yang punya otonomi, yang mengambil sikap sendiri, melakukan perilaku sendiri, menilai hidupnya sendiri. Itu personalisme. Jadi eksistensialisme dan personalisme. Dari sini terus kemudian muncullah etika situasi bahwa setiap orang itu unik, setiap orang itu eksis sebagai dirinya sendiri, otentik sebagai dirinya sendiri, sehingga pertimbangan-pertimbangan moral yang dia ambil itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia anggap baik, apa yang dia mau. Dari situ nanti lahir etika situasi. Sama-sama malingnya kan beda antara maling antara Robin Hood yang harta rampasannya dikasihkan ke orang miskin dengan Ahmad Fatona yang harta rampasannya dikasihkan ke apa kayak jenisnya lari. Iya, Italia satunya lagi siapa yang diajak ke kamar waktu itu? Bola jenis apa? Nah itu kan beda kadar kemalingannya. Yang satu kamu puji-puji, yang satu kamu celah-celah.
Padahal aktivitasnya sama-sama maling. Kenapa? Karena person yang tampil dan eksistensi yang diungkapkan oleh dua orang ini berbeda. Ungkapan diri yang berbeda dari dua orang. Yang satu dari ungkapan kepedulian sosial, yang satu dari ungkapan apa itu? Ungkapan yang menolak gue ngerti dulu. Hasrat, nafsu, ambisi, dan seterusnya. Jadi dari latar belakang ini nanti lahir etika situasi. Jadi etika tidak tergantung perbuatannya, bahkan tidak tergantung motif terdalamnya, tapi yang dilihat perilaku dan dampaknya. Karena awalnya eksistensialisme dan personalisme. Teorinya agak panjang, makanya tak ringkas nanti belakang kita kasih contoh banyak. Prinsipnya, apakah sesuatu itu bermoral atau tidak? Yang pertama, pragmatis atau enggak. Pragmatis itu jangan dilihat prosesnya, tapi lihat hasilnya. Jujur, oke, boleh. Tapi hasil dari jujur itu apa? Kalau hasilnya jujur malah menyakiti orang lain, mending jangan jujur. Ya, retorika dikit lah. Kalau ada teman gemuk, ya nggak usah dibilang kamu gemuk sekali, ya bilang aja kamu sekarang punya banyak kelebihan. Misalnya itu. Jadi itu pragmatis. Jadi tidak dilihat prosesnya, moralitas itu lihatlah hasilnya. Kalau hasilnya bagus, kondusif, berarti itu bermoral. Tapi perilaku bermoral kok hasilnya malah rusak, itu berarti jelek. Itu patokannya etika situasi. Jadi pragmatis, lihat hasilnya aja. Mencaci maki kalau hasilnya positif itu mungkin bermoral, tapi caci maki yang hasilnya negatif jadinya tidak bermoral. Itu prinsip pertama. Jadi maka jangan keburu di judgment kalau ada caci maki, kalau ada orang melakukan yang menurut kamu jelek, itu juga jelek. Kalau ada orang melakukan yang kamu keliru, itu juga keliru. Jangan-jangan ketika kamu tahu konteksnya, oh itu benar. Karena saya ada temen PU, punya anak perawan, sukanya keluyuran malam. Begitu pulang, bapak energi terus sama bapaknya ditampar, makin jengkelnya. Nggak terima, terus lapor ke polisi. Loh ya polisi itu ya kok nggak cerdas. Ya kayak gitu sekarang urusan polisi. Dan anaknya gak terima gara-gara ditampar bapaknya, karena dianggapnya kekerasan dalam rumah tangga. Padahal maunya bapaknya kan gak ke sana. Tapi karena polisinya gak ngerti etika situasi, pokoknya kekerasan ya kekerasan. Itu kalau berarti kalau ada anak pacaran jiwit-jiwitan itu namanya kekerasan. Laporkan ke polisi. Ini ada kekerasan jiwit-jiwitan. Mereka berarti menyiksa pasangannya, ini nggak boleh, itu urusan. Mungkin bisa gitu. Karena yang dilihat perbuatannya, bukan motif dan situasi di balik perbuatan. Padahal nilai satu perbuatan sangat banyak yang ditentukan oleh situasi dan kondisinya. Yang kedua, prinsip selain pragmatis adalah prinsip relativisme. Jadi hukum, aturan, undang-undang, apapun semua yang kita anggap ideal, itu tidak punya nilai yang pasti. Katanya etika situasi. Semua tergantung situasinya. Ini sebenarnya yang sering, kenapa sih kok pengacara itu pakai kitab KUHP yang sama, tapi bisa tawuran luar biasa antar pengacara. Kenapa? Karena memang nilainya relatif. Coba lihat kasus apa saja kan, yang jahat punya pengacara, yang baik punya pengacara. Korbannya punya pengacara, pelakunya juga punya pengacara. Ini juga punya ayat KUHP, ini juga punya ayat KUHP. Kenapa? Karena memang tidak ada nilai, tidak ada value yang pasti dari aturan hukum dan moral. Semua bisa ditafsirkan sesuai situasi. Dilihat dari mana dulu
dilihat dari perspektif apa dulu. Bahkan yang paling normatif dalam hidup kita, seorang muslim, Al-Quran pun kan juga begitu. Buktinya apa? Coba kamu hitung, ada berapa ribu kitab tafsir dari Al-Quran yang satu. Ada berapa juta ayat yang ada berapa juta tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Kenapa ya? Karena memang nilai-nilai yang ada di sana itu terbuka, tidak pasti, sehingga orang menafsirkan sesuai kondisinya masing-masing. Yang fikih melahirkan tafsir hukmi, yang ahli filsafat melahirkan tafsir falsafi, yang ahli sufi melahirkan tafsir sufi. Saya kapan itu diundang ngomong, ada yang tanya dalilnya mana? Orang tidak boleh menghakimi, tidak boleh mengkafirkan, tidak boleh itu. Ya karena aku bukan ahli tafsir, bingung aja ayatnya boleh tak boleh. Akhirnya tak kira-kira dulu, tak cariin dari surat Al-Fatihah. Iya kan? Pokoknya Al-Fatihah tak kira-kira. Wong hafal itu cuma Fatihah dan beberapa ayat pendek kan. Jadi ya, yang hafal kan susah ya. Ilinya Fatihah. Dan ketemunya di ayat Maliki Yaumiddin itu. Kan di kitab terjemah biasanya Yaumiddin itu kan hari kiamat atau hari pembalasan. Dan satu-satunya malik, satu-satunya penguasa yang punya otoritas untuk pembalasan, untuk penghakiman, untuk penghukuman itu cuma Allah. Buktinya surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Jadi kita tidak punya hak, yang punya hak itu cuma Allah. Ya, itu makanya Maliki Yaumiddin. Terus tak tambahin kan di belakang itu yang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kamu